Fokus kerajaan. Saudara, persiapan terbesar kita adalah bertumbuh. Bertumbuh adalah persiapan terbesar kita. Percaya atau tidak, kita ada di dunia ini untuk menjadi serupa seperti Yesus. Dan untuk menjadi serupa seperti Yesus, tanda orang menjadi serupa seperti Yesus, kata yang dipakai adalah kedewasaan, saudara. Kita ada di dunia ini bukan untuk menjadi sempurna, tapi kita ada di dunia ini untuk menjadi dewasa. Itu kata penting, saudara. Ya, itu sebabnya, saudara, pertumbuhan merupakan bahagian bagi setiap kita orang-orang percaya, saudara. Ya, sebab kalau kita nggak bertumbuh, saudara, ada konsekuensi-konsekuensi tertentu, saudara, yang akan kita tanggung. Kalau kita nggak bertumbuh, ada apa? Terbanyak kita akan rugi waktu, rugi biaya, rugi tenaga, uang, dan lain sebagainya, saudara. Tapi kalau kita bertumbuh, kalau ada kita investasikan sesuatu, kalau ada bertumbuh, ada buah yang dapat kita nikmati, saudara. Betul? Nah, sebab begini, sebab orang yang nggak bertumbuh, saudara, dia akan menarik segala energi kita, dia akan menarik segala upaya, kekuatan kita, tenaga kita, waktu kita, dia akan kuras semuanya, saudara. Amin, saudara. Bapak-bapak, ibu-ibu, aware, sadari pertumbuhan saudara di dalam Tuhan, saudara. Jangan pikir saudara udah berkhotbah, saudara udah bertumbuh. Belum tentu, saudara. Jangan pikir saudara udah melayani Tuhan, saudara udah merasa bertumbuh. Belum tentu, saudara. Ya, ada orang sudah melayani Tuhan sudah puluhan tahun, tapi kalau marah dia masih belum bisa atasi kemarahannya. Apakah itu bertumbuh? Belum tentu. Saudara, pikir sendiri saja. Betul? Simple facts. Fakta sederhana, saudara. Ketika waktu masih pacaran, kita makan, kita masuk ke dalam restoran, rumah makan, kita sama cewek kita, tiba-tiba ceweknya ketumpahan air, yang cowok langsung dilapin buru-buru. Betul? Geram pelayannya terlambat sedikit bawa makanan, dimaki-maki itu pelayan. Simple facts. He is not a good man. Betul? Dia bukan seorang pria yang baik, saudara. Amin. Amin, saudara. Nah, kita mau bertumbuh, saudara, sampai satu level seperti yang Tuhan mau, saudara. Amin. Mari kita buka ayat 1. Satu ayat saja kita baca, saudara. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Saya baca buat saudara. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Tetapi bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Amin, saudara. Bukan kamu yang pilih aku, saudara, kata Tuhan. Bukan kamu yang pilih aku, kata Tuhan, saudara. Jadi Tuhan pilih saudara. Tuhan pilih saudara dalam keadaan sadar. Tuhan pilih saudara dalam keadaan yang dia tahu siapa saudara. Dia sadar. Dia pilih saudara tuh bukannya seperti Yakub kaget ketika dia buka mata, ternyata yang dilihat adalah Lea. Oh, kok ini? Bukan ini yang saya mau. Betul? Nah, Tuhan pilih saudara dengan keadaan yang sadar. Dia tahu siapa saudara. Dia pilih saudara dengan kepastian. Amin, saudara. Amin. Bahkan, saudara, ketika saudara memutuskan untuk saudara masuk dalam kerajaan Allah, ketika saudara memutuskan untuk masuk dalam kerajaan Allah, itu juga karena Tuhan yang pilih saudara. Amin. Itu sebabnya, saudara, nggak ada seorang pun yang dapat memegahkan imannya bahwa dia sudah buat ini, dia sudah buat itu. Nggak ada, saudara. Itu sebabnya oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, kita berkata seperti itu, saudara. Amin. Amin, saudara. Nah, tapi apa konsekuensi dari pilihan Tuhan? Apa, saudara? Sederhana, saudara. Ditulis dalam Mazmur 50 ayat yang pertama, Tuhan bilang, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, Tuhan memanggil bumi, saudara. Amin. Nah, orang-orang yang merespon dengan panggilan Tuhan, itulah orang pilihan Tuhan, saudara. Kalau saya ganti bahasanya dengan bahasa yang mudah dimengerti, orang pilihan Tuhan adalah orang yang memilih Tuhan. Amin, saudara. Sebab sederhana, saudara. Tuhan bilang dari terbit matahari sampai terbenamnya. Jadi ada yang bertobat jam 6 pagi, ada yang bertobat jam 10 pagi, ada yang bertobat malam hari. Nggak peduli, saudara. Yang penting pada saat dia bertobat, dia memutuskan untuk dia bertobat, itu artinya dia dipilih Tuhan. Amin, saudara. Prinsipnya sama dengan mengasihi, saudara. Saudara pikir kenapa saudara mengasihi Tuhan kalau saya tanya?
Saudara, kenapa mengasihi Tuhan? Kalau saya tanya, terbanyak kita akan berkata, dia baik Pak, karena saya mau mati, saya disembuhkan. Betul? Dia baik Pak, karena usaha saya mau bangkrut, saya dipulihkan. Ya, itu bahasa praktikal saudara. Tapi bahasa Alkitabiahnya adalah Tuhan mengasihi kita mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, saudara. Ditulis dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 dan ke-19. Itu jelas banget. Bukan kamu yang mengasihi aku, tapi aku yang mengasihi kamu, kata Tuhan, terlebih dahulu. Amin, saudara. Cara kerja Tuhan gak pernah terlambat, saudara. Dia selalu Dia selalu lebih dulu dari kita. Dia tahu kapan waktu yang tepat buat kita, saudara. Amin. Saya bersyukur saya dipilih Tuhan sejak saya umur 20 tahun, saudara. Daripada saya umur 40 tahun. Saudara berkata, tapi Pak, umur saya udah 60 Pak. Pas, nggak apa-apa, saudara. Musa aja dipilih Tuhan umur 80 tahun, saudara. Amin. Jadi Tuhan pilih saudara sesuai dengan kedaulatan Tuhan, saudara. Amin. Dia pilih kita sesuai dengan kedaulatannya. Dia tentukan kapan waktu yang tepat, saudara. Amin. Dia yang putuskan, saudara. Amin. Nah, tapi dia nggak cuma sekedar memilih, saudara. Amin. Dia nggak cuma sekedar memilih. Di ayat tadi dikatakan dia menetapkan, saudara. Tuhan menetapkan, saudara. Aku telah menetapkan engkau untuk pergi dan menghasilkan buah, kata firman Tuhan tadi yang kita baca. Betul? Nah, kata ketetapan ini, saudara, itu ketetapan ini satu ketetapan yang diikuti oleh undang-undang kerajaan sorga, saudara. Satu ketetapan yang diikuti oleh undang-undang kerajaan sorga. Tap-tap MPR lah, kira-kira begitu, saudara. Amin. Nah, apa yang dia tetapkan? Dia tetapkan dua hal, saudara. Dia tetapkan kita untuk pergi, dan dia tetapkan kita untuk menghasilkan buah. Dan sifat dari buah itu adalah tetap, saudara. Amin. Nah, mari kita bahas dulu, apa itu pergi, saudara? Apa itu pergi yang pertama? Mari kita bahas yang pertama. Pergi adalah kata sakti, saudara, dalam perjanjian baru, di mana orang percaya harus pergi. Ya, pergi itu adalah kata sakti dalam perjanjian baru itu di mana orang percaya menggenapi amanat agung. Orang percaya harus pergi, menyatakan iman mereka di jalan-jalan, menyatakan iman mereka di mana-mana dia berada. Amin. Iman kita itu nggak abstrak, saudara. Iman kita itu kelihatan. Iman kita itu dapat diterjemahkan, saudara. Amin. Iman kita itu tuh dapat dirasakan oleh orang lain, saudara. Ya, pergi menyatakan iman di jalan-jalan. Jangan duduk panasin bangku gereja, saudara. Amin. Tapi nggak pergi, saudara. Ya, jangan duduk panasin bangku gereja tapi nggak pergi, saudara. Pergi menyatakan iman kita, saudara. Waktu kita bekerja yang di kantor dengan yang terbaik, saudara, iman kita kelihatan, saudara. Waktu kita membangun hubungan dengan yang terbaik, iman kita kelihatan, saudara. Waktu kita bersekolah, iman kita kelihatan, saudara. Waktu kita bersosialisasi, iman kita kelihatan, saudara. Waktu kita berpacaran, iman kita kelihatan, saudara. Waktu apa saja dalam aspek hidup kita, iman kita kelihatan, saudara. Itu baru yang namanya pergi, saudara. Amin. Tapi kita seringkali suka punya dua bahasa, saudara. Ya, di gereja, haleluya, haleluya, begitu di luar hujan, sialan, hujan. Betul? Di gereja kita nyanyi, nyembah Tuhan, bahkan mungkin nangis-nangis kita. Tapi begitu keluar, begitu kita pulang di jalan kendaraan kita dihalang sedikit aja, misalnya sama mobil atau motor, terhalang yang gak sengaja atau apa, kita maki-maki tuh orang. Betul? Betul, saudara? Nah, kadangkala, saudara, perbuatan kita gak menyatakan iman kita, saudara. Ya, kalau saudara masih dalam fase seperti itu, saudara artinya belum fase pergi, saudara. Saudara masih dalam fase tinggal, saudara masih fase kanak-kanakan, saudara masih dalam fase nabobo, saudara. Kita harus punya fase pergi, saudara. Ya, kita pergi menyatakan kesaksian kita, saudara. Amin. Untuk itulah Roh Kudus turun atas kita, saudara. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 bilang jelas, Roh Kudus akan turun atas kamu supaya kamu menjadi saksi. Amin. Kita pergi bukan cuma untuk bersaksi, saudara. Tapi kita pergi untuk menjadi saksi, saudara. Sebab kata saksi itu dalam bahasa Yunaninya adalah marturos, saudara. Artinya martir, saudara. Jadi sampai mati pun kita harus pergi menjadi saksi, saudara. Sampai mati, saudara. Amin. Amin, saudara. Nah, ketetapan yang kedua, saudara. Ini yang saya mau bahas, saudara, pada saudara.
pada hari ini. Ketetapan yang kedua tadi dibilang apa? Kamu pergi dan menghasilkan buah, dan sifat dari buah itu adalah tetap. Amin. Amin, saudara. Nah, dalam hidup ini, saudara, ada 5 tingkatan kehidupan bagi orang percaya, saudara, yang orang percaya harus miliki, saudara. Amin. Nah, orang percaya harus miliki 5 tingkatan ini dalam kehidupan ini, saudara. Amin. Nah, tingkatan yang pertama buat orang percaya untuk dia miliki, saudara, adalah dia harus hidup dalam kebenaran, saudara. Kebenaran itu adalah langkah awal, saudara. Kebenaran itu adalah first step, saudara. Kebenaran itu pondasi, saudara. Ya, saudara nggak punya ini, yang lain kandas. Saudara nggak punya kebenaran, yang lain akan sia-sia, saudara. Amin. Kebenaran itu artinya saudara memutuskan berpindah dari ketidakbenaran kepada kebenaran. Saudara memutuskan dari ketidakbenaran dalam berbisnis, saudara datang kepada kebenaran dalam berbisnis. Saudara berpindah dari ketidakbenaran berpacaran, datang kepada kebenaran berpacaran. Daripada memutuskan berpindah dari ketidakbenaran dalam bersosialisasi, sudah datang kepada kebenaran dalam bersosialisasi. Saudara berpindah dari apa saja yang tidak benar, saudara berpindah kepada kebenaran. Amin. Itu sebabnya Yesus, saudara, ketika dia datang, saudara, apa yang dia benarkan buat saudara? Apa yang dia buat saudara? Dia benarkan saudara lebih dahulu, saudara. Amin. Sebab kebenaran ini adalah langkah yang krusial, saudara. Ini adalah benar-benar dasar banget gitu loh, krusial. Amin. Yesus waktu dia datang pertama kali, dia benarkan saudara. Amin. Alkitab bilang, kita hidup dari kesia-siaan ditebus, supaya kita hidup enggak sia-sia. Amin. Amin, saudara. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara, apakah saudara orang benar? Apakah saudara orang benar? Itu perlu ditanyakan, saudara. Sebab keyakinan kebenaran kita, saudara, hanya ditentukan oleh hubungan kita dengan Yesus, saudara. Hanya ditentukan hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Amin. Keyakinan kebenaran kita nggak ditentukan dari seberapa besar ritual agamawi saudara. Ya, keyakinan kebenaran saudara nggak ditentukan bahkan dari berapa seringnya saudara pergi ke gereja, saudara. Ya, tapi keyakinan kebenaran saudara hanya ditentukan oleh hubungan saudara dengan Yesus. Hanya korban Kristus yang membenarkan saudara. Amin. Yesus menjadi dosa supaya kita semua dibenarkan. Amin. 2 Korintus 5 ayat 21 itu ayatnya, saudara. Amin. Nah, tapi Pak, orang benarnya masih suka korupsi, Pak. Nah, itu benar itu. Itu benar-benar harus bertobat itu. Ya. Tapi Pak, orang benarnya masih suka curang, Pak. Nah, itu benar itu. Itu harus benar-benar bertobat itu. Amin, saudara. Amin. Nah, tapi dia nggak cuma sampai membenarkan kita, saudara. Ada fase yang kedua, ada level yang kedua, saudara. Ada level yang kedua adalah purpose, saudara. Ada tujuan, saudara. Ya, ada tujuan. Nah, disinilah visi memegang peranan, saudara. Temukanlah tujuan hidupmu, saudara. Ya, beberapa orang menganggap punya rumah, punya pernikahan, punya anak, punya karir yang baik, itu merupakan tujuan mereka, saudara. Mari saya beritahu pada saudara bahwa ada tujuan yang lebih daripada itu, saudara. Ada tujuan yang lebih daripada itu. Amin. Ya, tujuan yang lebih daripada itu semua adalah kita semua menjadi serupa seperti Yesus, saudara. Itu goal saya. Itu goal itu yang harusnya menjadi goal semua anak Tuhan, saudara. Ya, kita menjadi seperti Yesus, saudara. Dan kalau kita menjadi seperti Yesus, saudara, harusnya, saudara, setiap perbuatan kita, setiap sikap kita, setiap kata-kata kita, setiap karakter kita, setiap apalagi yang kita lakukan, semuanya harusnya seperti Yesus dong. Betul nggak sih? Betul nggak, saudara? Betul, saudara? Oke. Tujuan Tuhan menaruh kita dalam dunia ini adalah supaya Dia mau menyatakan kehendaknya lewat saudara. Tujuan Tuhan menaruh saudara dalam dunia ini adalah Tuhan mau menyatakan kehendaknya lewat saudara. Ya, itu sebabnya doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan, saudara. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Dia nggak sedang lagi bercanda, saudara. Tuhan nggak lagi sedang bercanda.
Dia mau semua yang berdoa, semua kita menyatakan kehendak Tuhan. Amin, saudara. Amin. Saudara, saya tahu mengkhotbahkan hal khotbah seperti ini nggak populer, saudara. Mengkhotbahkan seperti ini tuh nggak ada berkatnya, Pak. Betul? Tapi enggak, saudara. Ini apa ya? Ini komitmen kita, saudara. Ini komitmen kita. Kita harus menyatakan kehendak Tuhan. Ya, kita harus menyatakan kehendak Tuhan. Amin, saudara. Nah, ini kebenaran karena ini adalah uploadan YouTube, saudara. Jadi saya memang YouTube ini saya mau dedikasikan buat anak saya. Jadi saya mau berkata pada anak saya, Kayla Godwinly namanya, saudara. Saya mau bilang sama dia, melakukan kehendak Tuhan itu adalah udah menjadi bagian kehidupan Kayla, kehidupan kita orang percaya. Kita harus menjadi seperti Yesus, saudara. Kita harus menjadi komitmen seperti dia. Amin, saudara. Amin, saudara. Amin. Ya, mari saya kasih bukti dulu. Saudara, pikir yang memutuskan saudara ada di dunia ini siapa? Yang menginginkan saudara lahir ke dunia ini siapa? Apakah mama papamu? Belum tentu. Udah pasti bukan. Udah pasti bukan, saudara. Saudara pikir yang memutuskan, maaf ya, saudara jadi wanita, jadi pria siapa? Papa mamamu? Belum, bukan. Ya. Yang memutuskan saudara jadi orang apa? Orang Cina, orang Jawa, apa? Sebut daerah masing-masing saudara. Orang Jakarta, orang apa? Orang Sunda, orang Bagan, orang Medan, orang apa aja, sebut aja daerah saudara. Emang siapa? Emang papa mamamu? Bukan kan? Amin. Ada banyak hal, saudara, yang di dalam dunia ini yang kita nggak bisa putuskan sendiri, saudara. Ada banyak hal dalam dunia ini kita nggak bisa putuskan sendiri. Ada yang putuskan buat kita, saudara. Ada yang putuskan buat kita. Kalau saya ganti bahasanya dengan bahasa yang mudah dimengerti, saudara, adalah begini. Saya lahir ke dunia ini atas kehendak Tuhan. Siapa di sini yang lahir atas kehendaknya sendiri? Coba saya mau tahu aja. Nggak ada kan, saudara? Amin. Kita lahir ke dunia ini atas kehendak Tuhan. Amin. Oke, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalau kita tahu kita lahir ke dunia ini atas kehendak Tuhan, harusnya, saudara, kehendak dari yang menginginkan kita lahir ke dunia ini dong, yang harus kita lakukan dong. Betul nggak sih? Kehendak dari Dia yang menginginkan kita lahir, itu yang harus kita lakukan. Betul? Makanya, saudara, kenali kehendak Tuhan, saudara. Kenali kehendak Tuhan. Kenali kehendak Tuhan itu, saudara, apa ya? Nggak jauh-jauh, saudara. Cuma 2 hal itu resep mujarab, saudara. Itu dari puluhan tahun para pengkhotbah, para pendeta tuh sering bilang, kenali kehendak Tuhan. Itu sering digaung-gaungin. Berdoa dan baca firman, saudara. Dari situlah kita bisa mengenal kehendak Tuhan, saudara. Kita kadang-kala suka sombong, saudara. Kita suka bilang, berdoa lagi, baca firman lagi. Dari 20 tahun lalu juga gue udah disuruh begini. Udah disuruh baca doa, udah disuruh baca firman, udah disuruh berdoa. 20 tahun lalu juga seperti itu. Betul, saudara? Nah, kita kadang-kadang sudah sombong, suka meremehkan, saudara. Padahal enggak, saudara. Berdoa dan baca firman itu adalah kekuatan kita. Dengan berdoa dan baca firman, kita akan tahu kehendak Tuhan seperti apa, saudara. Amin. Amin, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara. Susah nggak melakukan kehendak Tuhan, saudara? Susah nggak? Susah, saudara. Menurut daging, susah banget, saudara. Itu sebabnya, saudara, dibutuhkan kerendahan hati, saudara. Ya, kerendahan hati, saudara. Dunia berkata, rendah hati itu adalah low profile, saudara. Tapi dalam kerajaan Allah, nggak selalu orang rendah hati itu low profile, saudara. Ya, dalam kerajaan Allah orang yang rendah hati adalah kalau dia berani mengorbankan semua keinginan-keinginan dia ditukar dengan keinginan-keinginan Tuhan. Itu baru rendah hati. Jadi dia berani itu mengganti, dia mau tukar tuh semua kemauan dia tukar dengan kemauannya Tuhan. Itu orang rendah hati, saudara. Amin. Amin, saudara. Nah,
tokoh yang harus kita belajar dari tokoh yang paling rendah hati, saudara, siapa, saudara? Nggak lain, nggak bukan, yaitu Tuhan Yesus kita sendiri, saudara. Yesus bilang dalam Matius 11 ayat 28 dan 29 apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang. Dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus rendah hati, saudara. Amin. Dibuktikan di mana? Dibuktikan di Taman Getsemani. Dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Amin, saudara. Amin. Amin. Nah, tapi dia nggak cuma sekedar punya tujuan, saudara. Dia mau kita masuk level yang ketiga. Level yang ketiga adalah sukses, saudara. Berhasil, saudara. Ya, sukses, berhasil, saudara. Keberhasilan itu sederhana, saudara. Keberhasilan itu adalah kita melakukan kehendak Tuhan yang telah disingkapkan buat kita. Amin. Keberhasilan itu bukannya punya uang banyak. Keberhasilan itu adalah kita melakukan kehendak Tuhan yang telah Tuhan bukakan buat kita, yang telah kita mengerti, yang telah kita ketahui. Itu keberhasilan. Keberhasilan itu bukanlah tujuan, keberhasilan adalah proses, saudara. Amin. Keberhasilan itu bukannya keberhasilan itu bukan punya uang banyak, bukan punya harta melimpah, bukan punya jam tangan mahal-mahal, baju mahal-mahal, punya rumah mewah, punya mobil gonta-ganti mobil, punya punya apartemen lain sebagainya. Bukan, saudara. Itu definisi dunia, saudara. Itu definisi dunia. Tapi definisi Tuhan, definisi kehidupan Tuhan, keberhasilan itu sederhana, saudara. Kita melakukan kehendak Tuhan yang telah Tuhan bukakan, yang telah Tuhan singkapkan buat kita, yang telah kita ketahui, saudara. Amin. Contoh paling tepat adalah Yusuf, saudara. Yusuf ketika dia mendapat mimpi sekitar umur 16 tahun, saudara. Ya, dia menjadi Perdana Menteri sekitar umur 30 sampai 33 tahun, saudara. Ya, jadi ada jeda waktu sekitar kurang lebih 15 sampai 16 tahun, saudara. Yusuf harus hidup dalam kesendirian, dia harus hidup dalam kesunyian, dia harus hidup dilupakan banyak orang, saudara. Dia harus hidup dalam berpindah-pindah majikan, saudara. Amin. Tapi Alkitab bilang, Tuhan menyertai Yusuf, apa saja yang dibuat Yusuf selalu berhasil. Amin. Selalu berhasil. Alkitab bilang. Nah, tapi keberhasilan Yusuf mungkin masih di tempat yang orang-orang bilang dia gagal. Betul? Ketika dia di rumah Potifar, berhasilkah dia ketika di rumah Potifar? Dia berhasil. Tapi apakah dia sudah mencapai mimpinya? Belum. Dia masih sebagai pelayan. Betul? Ketika dia digoda oleh istri Potifar, apakah dia berhasil? Dia berhasil, saudara. Tapi apa yang terjadi? Dia malah dipenjara, saudara. Amin. Di penjara dibilang dia berhasil, saudara. Tapi di penjara dilupakan oleh si juru minuman itu kalau nggak salah. Betul? Ya. Jadi ada kemungkinan, saudara. Ada kemungkinan saudara ada di tempat yang kelihatannya kurang nyaman, tapi sebenarnya saudara berhasil. Amin, saudara. Karena saudara melakukan kehendak Tuhan yang telah saudara disingkapkan. Amin. Jadi saudara, jangan cepat-cepat kita mengeluh, saudara. Jangan cepat-cepat kita seperti kehilangan rasa bersyukur kita sama Tuhan. Ketika kita mengalami masalah sedikit, kita berkata, kok jadi begini ikut Tuhan? Kok melakukan kehendak Tuhan jadi begini? Jadi nggak enak banget. Jangan, saudara, jangan terlalu cepat kita mengeluh, saudara. Bersyukurlah selalu, saudara. Amin, saudara. Ya, sebab keberhasilan ini, saudara, yang akan membawa saudara ke fase yang berikutnya. Fase yang keempat adalah, dalam bahasa Inggrisnya adalah fase signifikan, saudara. Fase berarti, saudara. Berarti, saudara. Amin. Saudara, orang yang sukses, kalau dia nggak tahu cara menggunakan kesuksesannya, itu namanya bukan sukses. Orang yang sukses, kalau dia cuma makan kesuksesannya, dia cuma makan kekayaannya sendiri, itu bukan sukses, saudara. Tapi orang yang sukses, saudara, dia akan menggunakan semua kesuksesannya untuk boleh berarti buat orang banyak, saudara.
Ya, dia akan pakai kesuksesannya itu untuk berdampak buat orang banyak, saudara. Ya, saya nggak tahu apakah saudara hari-hari ini sedang ada dalam fase berarti buat orang banyak. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu apakah saudara dalam hari-hari ini dalam fase saudara berdampak signifikan buat orang banyak. Saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu, saudara, kalau saudara hari-hari ini ada dalam fase seperti berarti itu, saudara akan belajar apa artinya pengorbanan, saudara. Ya, kalau saudara ada dalam fase seperti ini, saudara akan belajar apa saudara hidup bukan untuk diri saudara sendiri, saudara. Ya, kalau saudara ada dalam fase seperti ini, saudara akan mengerti bahwa saudara ada di dunia ini untuk menyatakan kehendak Tuhan. Amin. Nah, kalau saudara ada di fase ini, saudara akan tahu bahwa orang-orang yang Tuhan taruh untuk saudara bantu, untuk saudara tolong, sebenarnya bukan mereka yang sedang saudara tolong, tapi mereka yang sedang menolong saudara untuk hidup saudara lebih berarti buat Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin, saudara. Ya, saudara, kadangkala kita sombong, saudara. Ya, kadangkala kita terlalu angkuh. Kadangkala kita lihat orang susah sedikit kita langsung menjauh, saudara. Kita ngelihat orang yang kelihatannya butuh pertolongan, kita udah langsung menghindar, saudara. Betul? Sekalinya sebaliknya, kita mau menolong orang supaya orang lain lihat kita, supaya kita dipuji, saudara. Sekalian kita mau menolong orang supaya orang kaya ngelihat kita, supaya kita, dibilang, hebat lah apa segala macam, saudara. Betul? Kita bagi Indomie, kita masuk Facebook, saudara. Betul? Betul, saudara? Nah, saudara, berapa tahun yang lalu, malam-malam ketika saya mau pulang, saudara, saya naik motor, posisi keadaan hujan kecil, nggak terlalu besar, tapi saya pakai jas hujan, saudara. Ketika saya mau pulang, saudara, di tengah perjalanan saya naik motor, saya melihat ada seseorang bapak duduk di pinggir jalan lagi berteduh, tapi sambil begini dia. Jadi saya nggak tahu jelas mukanya, saya nggak tahu jelas, saudara, karena ketutupan. Tapi saya lihat dari fisiknya itu sepertinya saya kenal, saudara. Sepertinya itu salah satu keluarga saya, saudara. Ya, nah saya bermaksud, kebenaran memang di kantong saya ada uang lah, cukup buat beli makan lah, sekitar 20 ribuan gitu. Nah, saya memang, saudara, terbiasa kalau ada orang-orang di pinggir jalan tuh, kadang kalau saya berhenti, ya terbiasa singgah lah. Tapi saya melakukan seperti itu pernah lah, jadi saya nggak kaget lagi gitu. Nah, saya biasanya tuh suka bawa makanan, saya suka hampiri orang, terus kita ngobrol gitu loh. Nah, tapi kan karena waktunya hujan, saya pakai jas hujan, jadi agak ribet gitu, saudara. Jadi saya langsung hampiri. Nah, saya bermaksud untuk tanya, untuk antar dia pulang, karena saya pikir kan saya kenal kan. Nah, saya panggil, mau ngapain? Lagi ngapain gitu, saya bilang. Ternyata dia, begitu saya panggil gitu, dia angkat kepala, ternyata bukan, saudara. Bukan saudara saya. Nah, seperti tadi saya bilang, saya sudah terbiasa dan saya sudah menyiapkan, seandainya itu bukan, saya akan tanya dia, Bapak, apakah sudah makan? Minimal saya akan memberitahukan dia apa Bapak sudah makan, dan saya akan cerita sedikit lah tentang misalnya kasih Tuhan lah. Jadi minimal dia tahu ada seorang yang membawa kasih Tuhan gitu loh. Kurang lebih seperti itu, saudara. Nah, singkat cerita, ketika saya bilang, dia buka mata, dia angkat berdiri, bukan saudara saya juga refleks. Saya tanya, udah makan belum, Pak? Saya bilang. Nah, dia bilang belum. Nah, karena posisi hujan agak ribet, jadi saya langsung keluarin uang saya yang 20 ribu itu. Saya langsung kasih dia dulu. Saya bermaksud untuk ngobrol sama dia gitu loh. Ya kan? Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika saya kasih dia uang, dia langsung lari, dia langsung jalan begitu aja, saudara. Amin. Cerita habis begitu aja, saudara. Cerita habis begitu aja. Ya saya nggak apa-apa, saudara. Saya nggak apa-apa. Nggak harus, saya nggak harus jadi
kecewa, nggak harus jadi marah karena saya kasih uang terus dia langsung lari, dia nggak mau dengerin kita. Enggak, kita nggak harus begitu, saudara. Nggak apa-apa. Kita kalau udah ngasih, udah kasih aja, nggak usah mikir, waduh kok dia begini. Nah, tapi kan kebanyakan kita kalau memberi sesuatu pada orang, kita mau supaya orang itu minimal dengerin kita, orang itu minimal ngikutin kita, orang itu minimal seperti menurut lah sama kita. Betul nggak? Kadang-kadang seperti itu, saudara. Amin. Amin, saudara. Temukan arti hidupmu. Temukan arti hidupmu. Apa arti hidupmu? Amin. Nah, parahnya kita, saudara. Kita minggu demi minggu datang ke gereja. Minggu demi minggu kita panasin bangku gereja, saudara. Parahnya kita nggak tahu apa arti hidup kita, saudara. Apa arti hidup kita nggak tahu, saudara. Yuk kita buka satu ayat untuk kita menolong. Untuk kita bisa menolong. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. 2 Korintus 5 ayat 15. Ayat ini sering dilupakan orang, saudara. Karena orang lebih sering baca ayat yang ke-17. Padahal ayat 15 ini cukup penting, saudara. Amin. Saya baca pada saudara. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Amin. Yesus mati buat semua orang, saudara. Yesus mati buat saudara. Yesus mati buat orang tua saudara. Yesus mati buat keluarga saudara. Yesus mati buat teman-teman saudara. Yesus mati buat semua, bahkan musuh saudara. Amin. Apa tujuannya, saudara? Tujuannya supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin, saudara. Tujuannya supaya dia hidup bukan untuk dirinya sendiri, tapi hidup untuk Tuhan, untuk Dia dan untuk orang lain, saudara. Amin. Saudara, agama yang lain mengajarkan kalau bisa sebanyak-banyaknya kita mendapatkan, saudara. Ya, agama yang lain mengajarkan kalau bisa tuh kita mendapatkan sebanyak-banyaknya, saudara. Kita mendapatkan sebanyak-banyaknya. Tapi cuma dalam Injil, saudara. Cuma dalam Injil kita diajar untuk supaya kita nggak hidup buat diri kita sendiri, saudara. Tapi kita hidup buat Tuhan dan buat orang lain, saudara. Amin. Itu sebabnya, saudara, Tuhan Yesus bilang pertama kali. Tuhan Yesus bilang, barang siapa mau ikut aku, dia harus menyangkal diri, saudara. Dia harus menyangkal diri. Amin. Nah, ini ada orang banyak mau ikut Tuhan tapi gak mau menyangkal diri. Dia mau bawa egonya aja, dia mau bawa maunya aja. Maunya dia maunya sendiri. Dia gak mau tuh tanggalkan tuh segala hak-hak kepentingannya tuh buat Tuhan. Amin. Saudara, orang yang seperti ini, saudara, yang terjadi dia hanya jadikan Tuhan itu pelayannya saja, saudara. Ya, rohani sih rohani, saudara. Dia setiap mau pergi dia berdoa, dia mau apa dia berdoa, dia mau ini dia berdoa. Tapi berdoanya itu hanya untuk kepentingan diri sendiri aja. Amin. Benar begitu, saudara. Menyangkal diri, saudara. Menyangkal diri. Yesus bilang, barang siapa mau ikut aku, dia harus menyangkal diri. Amin. Abad lalu, saudara. Abad lalu. Kita sekarang abad 21. Abad lalu, abad 20 disebutnya. Jadi abad lalu itu ketika masuk abad 21, di Fox televisi Amerika itu ditulis satu pertanyaan. Siapa orang hebat abad lalu? Jadi masuk abad 21 ada pertanyaan tuh. Siapa orang hebat abad lalu, sekitar jadi antara tahun 1900 sampai tahun 2000. Ada pertanyaan seperti itu, kurang lebih. Siapa orang hebat abad lalu? Mau tahu jawabannya, saudara? Ada yang bilang George Bush, ada yang bilang Gorbachev. Ternyata tahu nggak siapa, saudara? Abad lalu orang yang paling hebat adalah Mother Teresa, saudara. Mother Teresa. Jadi waktu ditulis the stronger human being on earth, Mother Teresa sedang menolong orang yang sakit kusta, saudara.
Mother Teresa sedang menolong orang yang sakit paru-paru, saudara. Mother Teresa sedang mengasih makan orang-orang miskin, saudara. Mother Teresa sedang rubah Kalkuta, saudara. Amin. Lady Di meninggal. Seminggu kemudian Mother Teresa meninggal, saudara. RCTI buat lelucon, RCTI buat pajangan. Dua fotonya dipajang, saudara. Ya, yang satu dua-duanya dipajang fotonya tuh tujuannya kurang lebih hanya seperti ya untuk mengatakan siapa yang lebih cantik. Kurang lebih seperti itu, saudara. Yang satu, saudara, keriputnya udah gak ketahuan, umur sekitar 86-87 tahun, saudara. Yang satu umur sekitar 34-35 tahun, saudara. Dia adalah the most photogenic person in this universe, saudara. Dia adalah wanita yang paling fotogenik, wajah yang paling fotogenik, saudara, di zaman itu, saudara. Amin. Tapi mau tahu apa yang terjadi, saudara? Mau tahu apa yang terjadi? Lady Di mati. Orang cuma menangisi dia 1 bulan, saudara. Ya, 1 bulan. Tapi Mother Teresa mati, saudara. Orang masih menangisi dia 1,5 tahun hingga 2 tahun, saudara. Amin. Itu karena Mother Teresa telah memberikan banyak arti dalam hidup ini, saudara. Karena Mother Teresa telah memberikan banyak arti dalam hidup ini, saudara. Amin. Kebenaran, tujuan, sukses, berarti, signifikan kan? Nah, sekarang yang kelima, saudara. Buahmu tetap. Buahmu tetap. Apa buah yang tetap, saudara? Buah yang tetap itu adalah kita semua memiliki anak-anak rohani, saudara. Ya, memiliki anak-anak rohani ini bukannya tugas Bapak Gembala. Memiliki anak-anak rohani ini bukannya cuma sekedar tugas para pemimpin, saudara. Tapi memiliki anak-anak rohani adalah tugas kita semua, saudara. Ya, memiliki anak rohani adalah tugas kita semua, saudara. Warisan terbesar kita, saudara, bukanlah harta, saudara. Warisan terbesar kita bukanlah harta. Tapi warisan terbesar kita adalah kalau kita bawa orang-orang kepada Yesus Kristus di dalam kekekalan, saudara. Amin. Amin, saudara. Nah, pelayanan gak kekal, saudara. Ministry gak kekal, saudara. Bangunan gereja gak kekal, saudara. Gedung gereja gak ada yang kekal, saudara. Apalagi denominasi gak ada yang kekal, saudara. Sosial media gak ada yang kekal, saudara. Teknologi gak ada yang kekal, saudara. Yang kekal adalah manusianya, saudara. Apakah manusianya dibawa ke dalam kekekalan itu sendiri, saudara? Itu yang kekal, saudara. Amin. Makanya investasikan hidup saudara pada manusianya. Amin. Investasikan dirimu pada manusianya. Amin. Kalau tsunami yang terjadi di Jepang, saudara. Kalau tsunami di Jepang terjadi pada saudara, atau tsunami yang terjadi di, ya maafkan saya, bukan saya mau mengingatkan kisah buat orang-orang yang mengalami. Kalau tsunami yang di Palu, yang di Aceh terjadi pada saudara, harta saudara mau dibawa kemana? Harta saudara mau dibawa kemana? Tapi saudara, kalau kita sudah punya anak-anak rohani, saudara, kita gak usah takut lagi, saudara. Kita gak akan takut lagi. Amin. Kalau kita sudah punya anak rohani, kita gak akan takut lagi, saudara. Amin. Kita gak akan takut lagi. Miliki anak-anak rohani, saudara. Miliki anak-anak rohani. Tapi Pak, saya baru bertobat. Miliki anak-anak rohani. Latih mereka, saudara. Muridkan mereka, saudara. Makanya, saudara, di homsel-homsel, saudara tuh harus bergairah di homsel-homsel. Di homsel-homsel itu tuh saudara, saudara bisa melatih, saudara bisa berbagi, saudara bisa menjadi berkat, saudara bisa bertumbuh, saling berbagi, saudara bisa berarti, saudara bisa melatih orang-orang, teman-teman saudara di homsel-homsel, saudara. Ya, di homsel-homsel saudara bisa bertumbuh, saudara. Amin. Kalau di sini, saudara, kalau di cuma ibadah minggu doang, saudara cuma dengar khotbah, saudara, itu cuma satu arah, saudara. Saudara cuma dengar dari para pembicara, dari saya dan para pengkhotbah yang lainnya, saudara. Ya, mohon maafkan saya, saudara. Saya mau bilang seperti ini, saudara. Orang yang gemuk sendiri karena urusan rohani,
Orang yang gemuk sendiri karena urusan rohani, saudara. Kerjaannya cuma salah-salahin pendeta aja, saudara. Kerjaannya cuma salah-salahin pendeta aja, saudara. Salah-salahin orang aja kerjaannya, saudara. Ya, itu kerjaan orang yang gemuk sendiri karena urusan rohani, saudara. Karena dia nggak berbagi. Amin. Amin, saudara. Kebenaran. Kebenaran, saudara. Hiduplah benar, saudara. Dimanapun saudara berada, hiduplah benar. Di rumah, di kamar, di kerjaan saudara, di kantor saudara, di sekolah saudara, di pergaulan saudara, di mimbar, dimanapun hiduplah benar, saudara. Amin. Yang masih korupsi, bertobatlah, saudara. Ya. Yang astuti, asli tukang tipu, bertobatlah, saudara. Yang topengnya banyak, kedoknya banyak. Ada 12, ketemu si A pakai topeng A, ketemu si B pakai topeng B, ketemu si C, topengnya banyak. Bertobatlah, saudara. Amin. Amin, saudara. Milikilah tujuan yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupanmu. Berhasillah ketika Tuhan menyatakan sesuatu pada dirimu, menyatakan kebenarannya pada dirimu. Berhasillah dengan melakukannya. Dan menjadilah berarti dengan membagi kehidupanmu pada banyak orang, saudara. Dan milikilah anak-anak rohani, saudara. Menangkanlah jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Bawa mereka semua dalam kekekalan Tuhan. Amin. Tuhan berkati saudara. God bless you. Amin.